Cek, suara saya cukup terdengar, teman-teman. Dengar Pak. Oke. Siap ya, siap. Gas. Mana nih coba yang UTBK besok? Wah, ada yang UTBK besok? Hari pertama. Nah, ujiannya ini nih. Ujiannya 2, UTBK dan timnas lawan itu ya. Piala AFC. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mempersiapkan UTBK 2024 ya. Oke, di tengah hawa-hawa yang sepertinya pengen supporting timnas, jadi kita harus tetap semangat dalam pembahasan PK ya. Jadi kali ini kita akan bahas PK di hari Senin yang tidak biasanya sepertinya karena besok ada yang tes ya. Jadi PK nomor 1 kayaknya paling sulit cenah teh. Mudah-mudahan nanti UTBK mudah ya teman-teman. Jadi pesan saya yang pertama nggak usah overthinking, bisa mudah ya. Pasti soalnya akan jauh lebih mudah seperti daripada TO-TO sebelumnya. Asalkan teman-teman udah mengerti konsep-konsep dasar setiap soal. Jadi kalau di tryout kadang suka, muter-muter. Nah, tapi yang penting dasarnya itu yang perlu dipahami ya. Oke, jadi di sini kita akan bahas PK tryout PK atau kita bahas pengetahuan kuantitatif ya. Oke, nomor 1. Jadi ini soalnya hampir soal mudah semua ya teman-teman ya. Jadi nomor satu ada yang kesulitan mungkin? Ada yang kesulitan tidak? Tidak ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya saya punya soal kayak gini, kalau teman-teman biasa pakai eksponen, jadi ya lakukan eksponen ya. Jadi misal contoh nih, jadi kalau saya punya akar dari 2, berarti di sini tuh 2 pangkat setengah ya. Jadi di sini konsep dasarnya adalah kalau saya punya akar di sini itu adalah dari sebuah fungsi akar pangkat C dari A pangkat B, maka nanti bisa saya tulis ini itu adalah A pangkat B per C, sebenarnya gitu ya. Gimana kalau akarnya double? Gimana kalau akarnya double? Maka nanti jadinya adalah kalau saya punya akar A pangkat B gitu ya. Di sininya C diakarin lagi D gitu. Gimana nih? Ya udah, berarti ini tuh jadinya adalah A pangkat B per C kali D. B per C kali D. Jadi di sini itu konsepnya kayak gini. Nah, ketika ada soal kayak gini, ini kan soalnya begini ya. Ini soal hitungan berapa detik ini? 30 detik ya ngerjainnya. Jadi cara ngerjainnya gimana? Ini sama dengan, ini ada 2 nih, pangkat 1/2 gitu. Jadi tulis aja 2 pangkat 1/2 dikali. Nah ini 2 pangkat berapa? 2/3, tapi ada akar lagi. Jadi per berapa nih? Pakai konsep yang ini. 3 kali 2, jadi per berapa? Per 6. Jadi 2 pangkat 2/6 gitu. Dibagi, yang ini 2 pangkat berapa? 1/3. Dikali, ini 2 pangkat berapa? 8. 3 per berapa? Di sini 2. Udah gitu. Nah, kalau kita lihat 2 pangkat 2/6 sama 2 pangkat 1/3 sama enggak? Sama, karena 2/6 sama 1/3 kan sama. Lah, mirip nih, coret. Beres. Sehingga nanti kesimpulannya 2 pangkat setengah dibagi 2 pangkat 3/2 adalah 2 pangkat setengah dikurangi 3/2, alias nanti hasilnya adalah 2 pangkat min 1. Yang dimana kalau misalnya diubah dalam bentuk pecahan jadinya setengah. Jadi jawabannya apa? Gitu. Jadi permainan eksponen aja gitu ya. Permainan eksponen. Bisa ya? Ada yang mau stylenya kayak gini boleh nggak? Saya mah pengen 2 pangkat setengah dibagi 2 pangkat 3/2. 3/2 itu setengah ditambah 1 gitu ya. Jadinya gitu. Boleh ntar coret gitu ya. Setengah
Boleh juga ya. Oke, itu soal nomor 1. Ada pertanyaan teman-teman? Kayaknya 20 soal kali ini nggak ada yang aneh-aneh ya, nggak ada yang sulit. Mungkin yang kesulitannya adalah butuh waktu yang lebih lama, sepertinya gitu sih. Oke, next nomor 2. Jadi kalau ada soal nomor 2 gimana? Nah, ini kan soal ini ya, soal operasi apa namanya? Operasi pecahan. Jadi operasi pecahan sederhana ya, 2 dikurang sepertiga berapa? Ini bisa ya? 2 kurang sepertiga. Jadi cara ngerjainnya gimana? Ya 2 itu berapa? 6/3 dikurang 1/3 dikali 1 ditambah 4/3. Berarti 3/3 ditambah 1/3. Dibikin per 3 semua. Dibagi. Ini berapa? 3/3 dikurang 2/3. Yang ini kan 1 nih. 1 itu 3/3. Gitu ya. Kalau ini 3/3 juga. Berarti jadi 3/3 ditambah 2/3. Tuh. Tinggal jumlahin. Jadi berapa? Ini tinggal kurangin jadi berapa? 5/3. Sampingnya 4/3. Bawahnya 1/3. Bawahnya lagi 5/3. Ada sesuatu yang sama nggak? Ada. Yang mana? Yang ini. Coret lagi. Ada yang sama lagi nggak? Per 3-nya sama. Jadi intinya 4 dibagi 1. 4 bagi 1 berapa? 4. Beres ya. Jadi walaupun esai, jawabannya berapa? Jawabannya 4. Gimana? Ada pertanyaan? Cukup mudah ya. Jadi 1 menit. Jadi kita ini 20 soal kayaknya 30 menit lah ya, sama saya sedikit agak cerita. Bisa ya? Oke, itu nomor 2. Nomor 3, siapa yang merasa sulit? Coba saya pengen nanya dulu. Coba tes. Coba ngacung, siapa yang merasakan kesulitan di soal nomor 3? Coba raise hand, coba. Nggak ada. Wah, berarti singkat nih saya bahas nih. Aman ya? Apa? Semua. Semuanya pusing? Oh, dikirain Iya, Pak. aman ini. Bahas itu ya. Jadi kita bahasnya rada perlahan atau ya, rada slow. Dikirain saya ini oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana tadi? Bahas sampai tuntas. Boleh. Mau apa? Ini. Ya kan ini sederhana gini. Ini satu soal ya 20 detik lah. Sambil siul-siul. Oke ya, beres ya. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 ini digunakan untuk waktu yang nomor 1 sama nomor 2 ini kan banyak sisa. Nah, digunakan untuk kerjaan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini kan sistem persamaan linear. Cuman berapa variabel? 3. Tinggal diapain? Eliminasi, substitusi. Siapa yang waktu TO kemarin ngerjainnya kayak gini? 3x dikurang y dibagi 2 sama dengan y min z dibagi 3. Kali silang 9x dikurang 3y sama dengan 2y min 2z. Terus habis itu gemeteran. Ada. Terus habis itu nanti y min z per 3 sama dengan z per 4. Ada yang kayak gini. 4y dikurang 4z sama dengan 3z. Set. Nanti dapat ininya masukin. Ada yang gitu? Boleh. Caranya udah bener, cuman kan harus effort ya. Jadi ngitungnya harus cepet nih, jari-jarinya harus lentik. Ada yang gitu? Saya oke. Tapi bisa nggak? Putus di tengah jalan. Aduh. Oke, jadi ini sebenarnya kalau mau cepet gini, dimisalin aja. Karena setiap perbandingan itu boleh dimisalin sesuatu. Jadi 3y gini nih. Set. Ini soalnya ya. Misalin aja ini apa? Muam, M. Boleh nggak ya? Jadi ini sama dengan M.
Gitu. Jadi nanti ini pasti sama dengan apa? Sama dengan M. Kalau yang ini sama dengan apa? Sama dengan M. Kalau yang ini sama dengan apa? Sama dengan M. Beres gitu. Jadi contoh yang Z dulu ya. Yang pertama adalah Z per 4 itu sama dengan M. Kesimpulannya Z-nya berapa? 4M. Simpan. Yang kedua apa? Yang kedua ini. Y min Z per 3 sama dengan M juga. Nanti dapat Y min Z-nya berapa? 3M. Kan Z-nya 4M. Berarti Y-nya berapa? 4M tambah 3M berapa? Ayo, Z ditambah 3M. Jadi berapa? 7M. Kan Z-nya kan 4M. Kan gitu ya? Setuju nggak nih? Terus abis itu apa? Ininya 3X dikurangi per 2. Ini sama dengan M juga. Berarti 3X min Y sama dengan apa? 2M. Berarti 3X-nya berapa? Y ditambah 2M. Y-nya 7M. 7M tambah 2M tuh. Langsung kalau ngerjain tuh. Ini mode ngerjain. Ini 9 dibagi 3 berapa? 3M. Udah beres. Mau nanya apa? Mau nanya X. Ya udah tinggal substitusi kemana? Ke sini. Masukin. X-nya berapa? 3M. Kalau Y-nya berapa? 7M. Kalau Z-nya berapa? 4M. Sama dengan 15. Berarti saya dapetin 3M dikurang 14M sama dengan, ditambah 16M sama dengan 15. Kalau dijumlah 5M-nya berapa? 15. Berarti M-nya 3. Berarti kalau X itu 3M. Berarti 3 kali 3 adalah 9. Jadi, oke. Beres, nomor 3. Balas sampai tuntas nih. 4. Silakan kalau yang mau apa tuh? Itu apa namanya? Screenshot. Nanti filenya saya kasih juga. Mohon maaf kalau suara saya sedikit merdu ya teman-teman ya. Agak-agak mempet nih. Oke, nomor 4. Ayo jawabannya apa? Udah sering nih keluar soal kayak gini. Jawabannya apa? Kurang dari Ada faktor positif gimana sih, Pak? Gimana? Saya Faktor bukan positif. Cari P faktor kurang dari Q. positif. Gimana caranya? P kurang dari Q. Saya ini kayaknya minggu lalu atau pekan lalu, 2 pekan lalu nggak ikut pembahasan TO ya? Nanya Lupa, dulu. Pak. Lupa. Oh, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, pengen aja takutnya nggak ikut. Jadi sebelumnya itu pernah saya bahas. Kalau ditanya banyaknya faktor positif, teman-teman harus faktorisasi prima. Contoh, misal P-nya sama dengan berapa? 12. Berapa faktor positif? Kalau teman-teman manual, caranya teman-teman bisa tuh bikin faktor kayak gini gitu loh. 12 itu 1 kali berapa? 1 kali 12. 2 kali berapa? 2 kali 6. 3 kali berapa? 3 kali 4. Nah, yang disebut faktor positif, ya ini mereka berenam ini namanya faktor positif namanya. Jadi faktor positif dari 12 adalah berapa? Ada 6. Banyaknya ada 6. Nah, cuman kalau misalnya selalu gambar kayak gini, agak kerepotan nanti. Nah, caranya adalah difaktorisasi prime. Jadi faktorisasi prima itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Aduh, lupa kamu caranya kenapa bisa seperti itu? Yang dulu zaman SD ya teman-teman. Jadi yang 12 bagi 2 berapa? 6. Bagi 2 lagi berapa? 3. Bagi 2 lagi nggak bisa. Bagi 3, 1. Udah deh beres. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Masih ingat gitu? Nah, kayak gitu. Nah, cuman kalau udah kayak gini emang kenapa? Caranya kalau ditanya banyaknya faktor positif, cuman jumlahin banyaknya faktor positif. Berarti cuman menjumlahkan pangkatnya ini dengan 1, lalu dikaliin. Pangkatnya berapa? 2 tambah 1. Pangkatnya berapa? 1 tambah 1. Jadi berapa? 3 dikali 2. 3 kali 2 berapa? 6. No, terbukti N-nya sama dengan 6. Ya. Oke. Bisa? Tapi itu kalau 12. Nah, kalau ini kan
Ini. Nah, ini udah difaktorisasi prima belum? Awas hati-hati, mentang-mentang udah tahu 3 tambah 1 berapa? 4. Kalau 2 tambah 1 berapa? 3. Kalau 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau dikali jadi berapa? 24. Berarti P-nya berapa? 24. Jawabannya apa? C. Nah, ini jawaban yang salah ya. Kenapa salah, teman-teman? Karena Salah, 4 Pak. di sini salah. Karena 4 di sini apa? 4 di sini apa? 4 di sini prima nggak? Ayo, 4 di sini Nggak. prima nggak? Seharusnya 2. Enggak, harusnya 2. Berarti diubah dulu. 2 pangkat 2 dipangkatin 3, dikali 3 pangkat 2, dikali 5 pangkat 1. Gitu loh, guys. Sampai sini oke, guys? Jadinya 2 pangkat 6 dikali berapa? 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Baru kalau pengen tahu banyaknya faktor apa? Positif, jadinya berapa nih? Banyaknya faktor positif. Ayo, jadinya berapa? Tambah 1. Gitu. Tambah 1 pangkatnya. Tambah 1. Gitu. Tambah 1. Jadinya berapa? Jadinya adalah 7 dikali 3 dikali 2. Jadinya adalah 42. Pasti P-nya akan lebih besar daripada Q. Gitu loh, guys. Berarti jawabannya A. Paham? Pak, kalau yang ini kan faktor positif, Pak. Kalau Heeh. prima gimana? Oh, pertanyaannya bagus. Kalau faktor prima tuh ini, teman-teman. 2 dan 3. Ada 2. Berarti berapa aja? 2, 3, 5. Ada 3. Gitu namanya faktor prime. Faktor prima. Bisa? Oh, berarti yang 2, 3, 5 ini udah faktor primanya Itu 3 doang prima. gitu. Kan 2, bukan 3 doang. Banyaknya ada 3. 2, Oh, terus? 3, 5. Jadi Hmm. banyaknya ada 3 gitu. Banyaknya Oh, ada 3. Bukan 3 doang ya. oke, oke. 2, 3. Banyaknya ada berapa? Banyaknya ada 2. Paham? Beres. Iya kan? Kalau Oh udah iya, tahu, Pak. Maaf. ya, Kenapa ya ditambah 1? Kenapa ditambah ya. 1 itu, Teh, Pak? Kenapa ditambah 1? Ya, caranya gitu deh pokoknya. Ada rumusnya. Polanya, teman-teman. Ya, nanti ada polanya gitu. Kalau faktor negatif ya pasti sama. Jadi banyaknya faktor positif dan faktor negatif itu sama. Karena dia kayak temen apa lawannya. Jadi 1 sama -1. Tapi faktor negatif tuh nggak pernah dicek, teman-teman. Kalimat negatif tuh jarang dipakai. Sebenarnya kayak aturan pembuatan soal juga yang saya tahu itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Contohnya adalah kecuali. Kan suka ada soal gitu ya. Lalala, kecuali. Nah, sebenarnya nggak boleh, ya udah aja langsung. Jadi mencari sesuatu yang benar. Gitu sebenarnya. Jadi positif ya, yang dicari yang positif. Oke? Begitu guys. Nomor 4 beres. Nomor berapa lagi guys? Nomor 5. Yuk, biar cepet beres yuk. Mau nonton? Enggak, Deng. Biar paham. Bener Pak. Bener. Ya, biar paham kan maksudnya. Iya, Yang bener. benar itu ya. Nomor 5. Iya, tetap difaktorisasi prima. Ada pertanyaan nih. Berarti walaupun yang ditanya faktor positif, ya sebuah teknik cara ngeceknya adalah prima aja dicek ya. Wah, masih banyak yang nanya faktor positif. Kayaknya saya balik lagi aja ya. Maaf ya teman-teman. Jadi kita harus tuntaskan dulu. Pak Muam mau nanya yang tadi faktor positif itu nggak bisa langsung difaktorin. Iya ini oh nggak bisa langsung ditambah 1 maksudnya kali ya. Nggak bisa karena dia harus dalam bentuk prima. Ini prima bukan? 4 itu prima bukan? Bukan, dia jebakan dia. Jadi harus prima ya teman-teman ya. Walaupun ditanyanya faktor positif, kan faktor positif. Kan pasti pertanyaannya gitu. Ngapain ngurusin prima? Rules-nya gitu teman-teman. Jadi rules-nya adalah, aturannya adalah, jadi jika sebuah bilangan, jadi gini, ya oke saya tanya. Jika sebuah bilangan P bisa dinyatakan oleh bilangan A pangkat B dikali C pangkat D gitu ya. Dikali E pangkat F dan seterusnya atau baliknya gimana ya?
A0 pangkat B gitu ya, atau pangkat B atau pangkat A misal gitu ya. Dikali A berapa nih? A1 pangkat B gitu ya. Kalau mau saya rumusin nih teman-teman, kok A0 lagi sih? A3 dipangkatin C dan seterusnya sampai AN gitu ya. Pangkatin sesuatu gitu ya. Bisa pangkatin Z gitu ya. Nah, maka cara mengerjakannya adalah dengan catatan A0 dan A1 dan A2 dan seterusnya. Ini kok A3 ya, A2 ya. Dan seterusnya sampai AN ini harus prima, teman-teman. Harus prima. Maka A1 sampai AN ini disebut namanya adalah faktor prima gitu loh. Nah, kalau pengen tahu faktor positif gimana? Sulit. Tapi banyaknya bisa dicari. Banyak faktor positif gitu. Banyaknya kalau ditanya faktor positifnya sulit menjabarkannya. Jadi dicek satu-satu, susah lama. Maka nanti caranya adalah bagian faktor positif itu gimana? Pangkatnya tinggal tambahin 1. Terus saja B-nya tambahin 1. Terus sampai apa? Sampai Z-nya ditambahin 1. Oke gitu ya teman-teman ya. Ini faktor prima, ini faktor positif tapi banyaknya. Yang bisa dicek banyaknya. Kalau prima, kita bisa menentukan faktor primanya berapa aja dan menghitungnya gampang. Ada berapa? Ada N gitu. Banyaknya N. Kan gitu kan dari A1 sampai AN gitu loh. Paham ya? Mudah-mudahan tidak cukup jelas ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi tentang yang faktor-faktoran tadi. Faktor positif dan faktor apa tadi? Ini prima. Cukup jelas nggak teman-teman? Perlu diperjelas lagi atau perlu diterangin? Nah, kalau diterangin nanti saya bawain center. Biar terang banget nih. Pak, lanjut. Cukup ya? Oke. Lanjut. Oke, lanjut ya. Sip, kita lanjut ke soal nomor 5, guys. Soal nomor 5 tentang apa? Tentang fungsi kuadrat. Nah, soal fungsi kuadrat, teman-teman pasti udah ngerti banget dengan dua rumus saktinya itu loh. Jadi ada dua rumus yang biasanya suka dipakai. Ya, rumus apa? Siapa yang ngerjainnya adalah Y sama dengan A, pakainya gini. Siapa yang ngerjainnya pakai Y min YP sama dengan A dikali X min XP kuadrat? Siapa? Siapa yang ngerjainnya pakai ginian? Gara-gara diketahui minimumnya. Siapa? Aku, oke. Nggak salah. Benar nggak? Benar. Jadi ini masukin aja ke sini. Nah, tapi di sini dikasih tahu ketambahan, yaitu si A. Oke, jadi ini kalau misalnya saya masukin jadinya apa? Y dikurang 1 sama dengan A dikali X min 2 kuadrat. Ada yang kayak gitu ya. Nah, terus kita lihat di sini. Ini kan koefisien X kuadratnya berapa di sini? Dikasih tahu nih. Berapa nih koefisien X kuadratnya? Oh. Koefisien X kuadratnya adalah 1. Nah, koefisien X kuadrat itu A kan? Kan AX kuadrat, ya enggak? Ini tuh secara nggak langsung teman-teman. Oh, ini tuh A-nya 1 berarti. Ya. Artinya apa? Kalau A-nya udah tahu 1, artinya berarti Y-1-nya sama dengan langsung aja X-2 kuadrat, beres gitu. Bisa teman-teman? Karena dia melalui 1, C, melalui 1, C. Kalau melalui boleh disubstitusi berapa? Disubstitusi. Boleh. Berarti Bisa, X-nya 1, Y-nya C. C kurang 1 sama dengan 1 kurang 2 kuadrat. Beres. C kurang 1 sama dengan 1. Berarti C-nya berapa? 2. Jadi jawabannya nggak salah ya, 2. Bercanda. Aman Nggak tahu, teman-teman? Pak. Pas tryout kemarin tiba-tiba Kenapa kosong ngeblank ya? pikiran. Ya, Kok ngeblank ya? Mungkin tegang kali. Nah, nanti UTBK pun gitu. Saya selalu ngingetin. UTBK itu tes bukan hanya akademis, tapi secara mental itu mungkin memiliki porsi yang sama. Waduh. Mental itu maksudnya tuh kalian siap. Maksudnya saya ini juara kalau di saya mentalnya juara gitu ya. Jadi apapun yang terjadi itu memang mentalnya keluar. Jadi apa yang sudah dipelajari keluar gitu. Uji mental. Jadi jangan nervous. Jangan nervous, makanya berdoa banyak-banyak gitu ya. Sip?
Nah, sekarang boleh nggak saya pakai cara yang lain? Boleh. Pakai min B per 2A boleh nggak? Boleh. Misal kan itu kan XP YP-nya, XP-nya 2, YP-nya berapa? Misal ada yang ngerjain pakai gini, boleh. XP-nya 2, YP-nya 1. Ya nggak? Kan 2,1. Berarti boleh nggak? Pakainya min B per 2A. Jadi min A per 2 kali 1 sama dengan 2. Boleh juga ya. Sehingga nanti A-nya berapa? Negatif 4. Itu boleh. Jadi pakai rumus min B per 2A. Ingat nggak tuh? Kalau misalnya nggak ingat, ya udah pakai yang kiri aja gitu ya. Nah, ini alternatif lain. Jadi A-nya berapa? Min 4. Nah, karena A-nya min 4, berarti fungsinya kan jadi X kuadrat dikurang 4X ditambah B. Nanti masukin aja. Dia masukin 2,1. Jadi masukin ke sini. Nanti jadinya 1 sama dengan 4 dikurang 8. Ini kalau saya ngerjain versi saya ya mungkin bisa gini gitu. B-nya 5. Karena B-nya 5, berarti Y-nya berapa? X kuadrat dikurang 4X tambah 5. Jadi masukin berapa lagi? 1, C. Jadinya C sama dengan 1 kuadrat, 4 kali 1 tambah 5. Mau kayak gini juga boleh. Jadi berapa nih? 2 sama. Jadi ini cara kedua ya. Boleh nih. Ada yang kayak gini nggak? Boleh. Mau cara ke satu, karena udah kebiasaan di kelasnya begini. Kan soalnya digiring ke bentuk rumus-rumus gini kan. Boleh. Jadi harus mobile ya teman-teman ya. Jadi soal FK bisa pakai kiri, bisa pakai kanan. Kalau kiri mentok, kanan gitu. Yuk kita move on, beres ya. Amin. Semoga yang besok hari pertama dimudahkan, yang hari kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir juga dimudahkan ya. Dan diberikan kelulusan 100% sesuai dengan amanat Pak Ahmad ya. Oke. Mana lagi nih pertanyaan? Ya, yang di ini oke udah ya. Set. Oh, belum mau SS boleh. Boleh. Pak, dan Ya, boleh. yang cara 2 teh itu teh pakai Pakai kayak apa rumus ya? min B per 2A dianya. Min B per 2A. Min B per 2A. Masih ingat nggak? Ya udah Oh, ya. jangan-jangan titik puncak gitu. Ya, betul titik puncak, betul titik Oh. puncak. Menuju puncak. Oke. Ini suaranya saya kayak Sabit deh. Familiar sekali. Berat-berat gimana gitu. Sehat Sabit? Ntar Pak, ke atasin lagi Enggak, Pak. Pak, paham. Oh, belum. Hah? Oh. Enggak, maksudnya ini belum. Ke atasin Oke. lagi ini, gini. Nanti filenya saya kirim aja ya, teman-teman ya. Oke, sejam lagi nih, teman-teman. Lanjut Pak. Lanjut. Nomor 6. Seorang anak diminta, wah ini juga mudah ya. Seorang anak diminta mengerjakan 8 soal dari 10 tersedia. Berarti artinya ada 10 soal. Disuruh ngerjain berapa? Diambil berapa? 8 soal, betul ya? Jika nomor 1, jadi katanya nomor 1, 3, 4 wajib dikerjain. Kalau wajib, berarti dipilih nggak? Nggak dipilih ya? Berarti yang asalnya 10 soal tinggal berapa soal? 7. Tinggal Soal 7 soal. Yang asalnya 8 soal tinggal berapa soal? 5 soal. 5 soal, karena kan 3 soal wajib. Jadi tidak perlu dipilih dan tidak perlu tersedia gitu ya. Nah, cuman sisanya yaitu apa? Dari 7 soal kita harus memilih berapa soal lagi? 5 soal lagi gitu. Nah, ini kasusnya adalah kombinasi sangguan nasi. Nah, jadi kombinasi ya. Jadi kombinasi ini rumusnya berarti banyaknya kejadian kombinasi 7 diambil 5. Sama kayak 7 diambil 2. Kenapa 7 diambil 2 ya? 7 kurang 5 kalau kombinasi itu boleh. Kita pakai yang kecil. 7 diambil 2 tuh masih ingat nggak? 7, 6, 2, 1. Kalau ada yang nanya bingung. Kalau ada yang bingung nanya ya. Kok ada yang nanya bingung? Oke, jadi kalau ada yang bingung nanya ya. 7, 6, 2, 1. Ini 6-nya dicoret boleh nggak sama 2? Ceret, 3. Berarti jadinya 7 kali 3. Berarti 21 cara.
Jadi jawabannya C. Gitu doang, teman-teman. Bisa? Oh, maaf, Kak. Boleh. SS2. Boleh, mau di SS dulu boleh. Ada pertanyaan, teman-teman? Mudah ya? 1 menit kan? 1 menit. Pokoknya kita bisa 1 menit. Om. Nomor 7. Nilai dari limit bla 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 adalah berapa? Oke, ada yang kesulitan. Coba siapa yang kesulitan ngerjain soal limit ini? Cung, siapa yang kesulitan ngerjain soal limit ini? Siapa yang nggak dapat? Cara ngerjain soal limit tidak ada? Ya udah deh. Adalah pasti ya, cuman mungkin ini nggak sambil nonton timnas kan enggak ya? Nah oke, jadi nanti yang nomor 7 ini soal tentang limit, caranya adalah dimasukin dulu teman-teman kalau limit itu. 1 kuat pangkat 3, 1 akar 1, 1 kurang 2, 0. 1 tambah 2, 3 kurang 3, 0. Artinya kalau saya masukin hasilnya 0/0. Bisa. Kalau 0/0 ya udah pakai L'Hopital aja. Gunakan L'Hopital. L'Hopital itu apa? Turunan teman-teman. Masih ingat nggak turunannya? Cek dulu ya. Turunan cek gitu ya. Ini dipotong jadi ini TikTok bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Turunan. Jadi konsep turunan itu apa? Kalau saya punya Y, cek gitu ya. Kalau pangkatin N, sorry ya. Kalau turunan tuh kalau Y sama dengan apa namanya? Ih, kok gini sih? Wah, ini banyak yang baru masuk ya. Tinung-tinung gini. Oke, jadi turunan itu kalau Y pangkat Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya adalah apa? Y aksen sama dengan N dikali X pangkat N min 1, gitu ya? Betul tidak? Betul ya. Kalau misalnya turunannya gini, gimana fungsinya dalam? Ada fungsi dalamnya di sini. Maka kalau saya turunin jadinya apa? Turunannya adalah apa? Y-nya sama dengan N dikali Fx pangkat apa? Pangkat N min 1 dikali F aksen. Nah ini akan berguna ya, siapa tahu ya. Jadi kalau misalnya dalamnya ada 2X, ada X kuadrat. Nah ininya diturunin lagi teman-teman. Sip. Nah terus kalau saya punya bentuknya akar, walaupun sebenarnya sama aja kayak gini ya. Nah ini teman-teman bisa gunain biar lebih cepat gitu. Karena model akar ini familiar. Jadi ini bisa diturunkan jadi seperakar 2X ya. Artinya kalau dianya lebih umum lagi, kalau ada akar Fx, turunannya apa? F-nya diturunin, dibagi 2 akar 2FX. Fx gitu. Nah ini perlu teman-teman pegang ini, si turunan ini ya. Jadi kalau misalnya tahu ini, insya Allah kayaknya cerah sih kalau ngerjain limit model TPS mah gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba kerjakan bagaimana cara ngerjain soal ini. Yuk kerjakan sekarang. Kerjakan. Kita mode kerjakan cek. Berarti jadinya apa nih? Ini karena 0/0 pakai turunan. Jadinya adalah limit X menuju 1. Turunannya 3. X pangkat 3. Salah. 3X pangkat 2. Siapa yang bingung? 3X pangkat 2. Siapa yang bingung? Ditambah, kalau akar X turunannya apa? Tadi tuh udah ada tuh. 1/2 akar X gitu ya. Kalau konstanta udah tahu 0 lah gitu ya. Dibagi turunan X kuadrat apa? 2X. Turunan 2X apa? 2X turunannya. 2 min 0. Beres gitu. Masukin 1 jadinya 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 1/2 akar 1. Masukinnya 1 semua. Nah, dibagi apa? 2 kali 1 ditambah 2 gitu ya. Ini 3 ditambah setengah berapa tuh? 3,5 ya? 7/2. 7/2, betul. 7/2 dibagi berapa? 4. Jadi 7 per berapa? 8. Guys, dapat guys. Lanjut nomor 8. Gitu kalau ngerjain. Harus ngegas, harus semangat. Gitu ya. Masih semangat nggak ini? Wah, udah jam 8?
Semangat ya. Semangat. Semangat. Tapi semangatnya semangat. Semangat ya. Oke, mantap. Ada Asyam nggak di sini? Asyam ada? Ada. Tidak ada. Oh ya udahlah. Aman ya? Paham juga. Nomor 8. Namanya BA, barisan aritmetika ya. Nggak pakai ciluk tapi. Ciluk BA. Nah, diketahui BA barisan aritmetika ya. Barisan aritmetika itu apa? Barisan yang bedanya konstan. Saya selalu nulisin kayak gini. Kalian kalau nemuin BA, yang kalian pegang adalah unanib. UN sama dengan A ditambah N-1B. Cara makainya gimana? Kalau ada U7, A tambah 6B, tinggal kurangi 1. Kalau ada U8, jadi A tambah 7B. Kalau ada U9, A tambah 8B. Jadi selalu dikurangi 1. Yang kedua adalah selisih sukunya. Selisih sukunya itu bisa dikurangi, tinggal dikaliin B. B di sini beda ya. A di sini adalah suku pertama. Dan yang terakhir adalah SN gitu. N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Ini yang perlu dipegang untuk mengerjakan si BA ini. Gitu kan? Udah ini, kalau tahu ini mah udahlah insya Allah gitu ya. Kita bisa mengerjakan soal BA. Nah, diketahui barisan aritmetika seperti berikut. Nah, di sini tahu nggak bedanya? Jadi yang pertama kali dicari beda. Tahu nggak bedanya berapa? Beda itu dihasilkan dari selisih dua buah suku. Nih, ini sebenarnya teman-teman. Nah, berarti cari yang sukunya diketahui. Suku keberapa aja nih? Tuh guys, sudah ada 12, ada 384, ada 396. Nah, yang paling berdekatan yang mana sama yang mana? Si dia dengan si dia, ya nggak? Dan ini tahu nggak guys, bedanya berapa beda? Kok bedanya berapa beda? Sukunya berapa bedanya nih? Ini saya nggak tahu nih suku keberapa, tapi yang jelas kita manual aja kan. 1, 2, 3. Berarti berapa beda? 3 beda. Artinya kalau saya punya 396 dikurangi 384, ini sama dengan 3 beda. Saya nggak nulis B ya teman-teman ya. Kenapa nggak nulis B? Karena di sini itu B. Di sini adalah beda. Nah, kenapa saya nggak tulis B? Karena di soal ada B juga. Maka kalau di soal ada B, rumus itu diganti huruf-hurufnya ya. Kan suka ada tuh min B per A gitu ya rumus ya. Ya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya di soalnya udah ada huruf B sama A, nah ini alangkah lebih baiknya diganti minimal pakai huruf besar gitu ya. Biar teman-teman nggak bingung. Gitu ya. Sama kayak ini. Jadi saya nggak nulis 3B, tapi 3 beda karena beda yang didapat. Bisa? Ini kalau saya kurangi jadi berapa? 12 guys, jadinya 3 beda. Dari sini bedanya sama dengan 4. Bedanya 4. Jadi dari sini dari suku ke satu suku ke suku yang lain itu bedanya 4. Nah, sekarang teman-teman pengen tahu apa? Pengen tahu B. Ya udah aja patokannya 12. Dia dikurangi berapa beda nih? 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 beda. Gitu. Oh, untuk dapetin B. B itu sama dengan 12 kurang 4 beda gitu. Jadinya berapa? 12 dikurang 4 kali 4. Jadinya adalah 12 dikurang 16 sama dengan minus 4. Jadi jawabannya minus 4. Ya. B sama beda ya. Nah, beda kan tuh. Ada pertanyaan dulu nggak? Nomor 8. Sebelum saya mau jelasin ada pertanyaan nih. Yang nanya nomor 7 siap-siap ya. Tadi ada pertanyaan nomor 7. Nomor 8 udah nih, bisa ya? Gampang ya? Set, nomor 7. Kenapa itu 7/2? Ini 3 ditambah setengah, teman-teman. 3 kali 1 kan 3. Ini setengah.
3 ditambah setengah sama dengan per 2. Ini teh per 1. 2 bagi 1 kali 3, 6. Jadinya 7/2. Gitu guys. Kenapa jadi 7/2? 3,5, 3,5. 7 bagi 2. Kita mau lihat nomor 8. Boleh nomor 8 gitu. Kalau nomor 8 yang dicari beda di aritmatika tuh. Beda. Tadi itu teh 396 kurang 384 itu 12. Iya, Sama itu dengan 3 beda. 3 beda. Kenapa 3 beda? Kenapa ya 3 beda? 1, 2, 3. 3 beda. Oh, itu maksudnya. Oke. Aman? Pokoknya kalau di BA itu ya, kata kuncinya mencari BA. Mencari beda dengan cara dikurangin. Sembilan. Nomor 9. Ini tinggal cocokologi teman-teman ya. Kok gini sih? Tadi gini dah. Jika F ini, siapa yang kebingungan mengerjakan soal ini? Jika F ini sama dengan itu. Dan FA sama dengan 11. Mirip ya? Mirip nggak tuh? Ini boleh langsung teman-teman disamain. 2x plus 3, 11. F, FA. Ininya A. Tuh guys, sama nggak tuh guys? Tuh guys, sama nggak tuh? Cocok-cocokin. Berarti untuk mendapatkan A itu 5x min 1. Karena 5x min 1, saya butuh X-nya. X-nya harus berapa? Harus 11. Jadi yang dikerjain pertama kali apa? 2x plus 3 sama dengan 11. 2x-nya sama dengan 8. X-nya berapa? 4. Sehingga A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 5x min 1. 5 dikali 4 dikurang 1. Sama dengan 20 dikurang 1. Sama dengan 19. Gils, 20 detik. Siap. Bisa? Siapa Bentar. lanjut? Mau lihat. Boleh. Lanjut. Berapa bentar? Boleh. Baru setengah jalan nih kita nih. Nomor 10. Aman ya? Beres. Nomor 10. Nah, nomor 10 soalnya gitu tuh. Diketahui rata-rata 4 buah bilangan adalah 18. Jika salah satu bilangan diganti. Berarti cara ngerjainnya gimana? Misalin aja bilangannya apa? 4 buah bilangan adalah 18. Berarti apa? A ditambah B ditambah C ditambah D. Kalau rata-rata itu dibagi ya. Dibagi 4 kan ya. Katanya rata-ratanya 18. Berarti simpulannya apa dong? Berarti kalau saya kali silang A plus B plus C plus D-nya sama dengan berapa nih? 72 ya? Karena 4 saya kaliin ke sini. Boleh ya? Jika salah satu bilangan dikali dengan 24, misal bilangannya A, A-nya diganti berapa? Ganti jadi 24. Ganti. Jadi 24. Berarti 24 tambah B tambah C tambah D gitu ya. Nah, ini diganti jadi 24 tuh si A-nya. Dibaginya sama, dibagi 4. Katanya rata-ratanya meningkat 3. Kalau meningkat 3 tuh berarti jadi 18 ditambah 3 gitu ya, alias berapa di sini?
21. Sehingga kalau dikali silang si 4 si ini ke 21 jadinya berapa? 24 ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 84 gitu ya. 21 kali 4 kan 84 ya. Jadi B tambah C tambah D-nya berapa? Kurangin deh 60. Karena teman-teman udah tahu ininya 60, berarti segini berapa teman-teman? 60 juga. Kesimpulannya adalah apa? A-nya berapa? A-nya sama dengan 72 dikurang apa nih? 72 dikurang kurang 60. Jadi 12. Berarti bilangan yang diganti ini, kan yang diganti yang ungu ini nih, yang diganti kan adalah si A adalah 12. Berarti bilangan yang digantinya 12. Q-nya 12. Kesimpulannya apa? Sama. Ada pertanyaan dulu nomor 10? Ada? Tidak? Silakan kalau ada pertanyaan. Nomor 9 tadi ada yang bertanya nih. Ada yang nanya nomor 9. Nah, katanya kenapa? Iya, nggak apa-apa. FA-nya ada di 2X, kan di cocokologi. Kenapa FA-nya ada di 2X plus 3? Nggak ada di 2X plus 3. Nyocokologi aja. Cocokologi. Cocokologi itu ini. Ini F. Ini FA. Lah. Nah, gitu. Nyocokologi gitu. Nyocok-nyocokin. F. Kamu punya F, kamu punya, aku punya F ini. Nah, kamu punya A enggak? Wah, aku punyanya 5X min 1. Oh, berarti jadinya sama. Yang oranye sama dengan oranye. Aku punya 2X plus 3, aku punya 11. Oh, berarti yang biru sama. Gitu, nyamain aja. Ya. Siap. Nomor 10 beres. Ada pertanyaan nomor 10? Tidak. Nomor 11. Yang susah lagi nomor berapa nih? Coba kita lihat. Nomor 11. Susah nggak nomor 11? Mungkin gara-gara esai ya. Jadinya sedikitnya terlihat sulit. Diketahui A inverse sama dengan bla bla bla. Dan A sama dengan gitu-gitu-gitu. Maka 2C plus 3D berapa? Ini kan yang diketahui A inverse. Sedangkan di sini apa? A. Betul? Berarti ini bisa nggak dipindahin? Tuh, biar gede ya. Jadi biar munculin A inverse, kan ini nggak ada A inverse, adanya A. Nah, biar dianya muncul A inverse, maka si A ini pindahin aja ke sana. Inverse. Pindahin aja ke situ jadi inverse. Jadi ntar jadinya gimana? Jadinya adalah C ditambah 6. Sorry. C ditambah 6, D dikurang 3. Ini sama dengan A inverse CD. A inverse-nya berapa? Masukin tuh berapa? 1, 2, 3, 4. Itu A inverse. Jadi nggak perlu diinversin ya. Nggak perlu, ini diinversin ya biar dapat A. Ntar masukin sini. Nggak perlu. Pindahin aja yang A jadi A inverse. Beres. Terus udah gitu, kaliin baskom. Baris, baris, kali kolom. Maka nanti persamaan jadi gimana? Ini saya tulis lagi ya. Saya copy paste. Sama dengan ini tinggal dikaliin. 1, 2 dikali CD. Jadinya berapa? 1 kali C, 2 dikali D. Gitu ya. Ngaliin matriksnya gitu ya.
1 dikali 2, 2 dikaliin D. Jadinya berapa? 1C ditambah 2D. 34 dikali CD. Jadinya berapa? 34 kali CD. 3-nya dikaliin C. 3C itu ditambah 4D. Udah cocokologi lagi. Kesimpulannya apa? C tambah 6 gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? C ditambah 6 itu harus sama kayak C ditambah 2D. Ini C sama C boleh nggak dicoret-coret gitu? C. Kesimpulannya apa? 6-nya 2D. Berarti D-nya berapa? 3. Ting tong. Berarti yang kesimpulan kedua apa? D min 3-nya sama dengan 3C ditambah 4D. Ya enggak? Ya udah jadinya berapa? Masukin tuh 3 dikurang 3 sama dengan 3C ditambah 4 kali 3. Ini 0, ini minus 12 sama dengan 3C. C-nya minus 4. Udah, ting tong. Yang ditanya apa guys? Yang ditanya 2C ditambah 3D. 2C itu minus 8 ya kalau dikali 2. Kalau 3D dikali 3 jadi 9. Minus 8 tambah 9 berapa? 1 ini tuh 1. Walaupun isian singkat jawabannya 1. Teng gitu. Jawabannya unyu 1. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh teman-teman. Ini adalah salah satu soal modelnya adalah seperti tahun lalu. Model matriks ini nomor 11. Tentunya dengan narasi yang berbeda ya. Narasinya beda. Ada pertanyaan? Wah, ada 96. Banyak banget. Nggak ada nih. Lanjut. Nomor berapa lagi? Nomor 12. Wah, nomor 12 tuh ada di TO yang pekan lalu, teman-teman. Ini udah pernah saya bahas ya. Tapi angkanya doang yang beda. Nomor 12. PK, persamaan kuadrat. Nah, memiliki solusi atau akar-akar A dan B. Maka nilai dari AB pangkat 3 tambah A pangkat 3B. Jadi model persamaan kuadrat masih ingat nggak tuh? Ditulisin kalau ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan apa? 0. Dia memiliki akar-akar X1 dan X2. Maka X1 tambah X2-nya adalah apa? Min B per A. Kalau X1 kalau X2-nya apa? C per A ya. Sebenarnya ada satu lagi, X1 kurang X2 sama dengan apa? Plus minus akar D per A. D itu B kuadrat min 4AC. Ini yang perlu teman pegang tuh. Nah, nanti hurufnya akan diganti-ganti. Kayak apa? Kayak ini. Ini kan sama ya. Berarti kalau saya punya X kuadrat ditambah 5X ditambah 1 sama dengan 0. Punya akar-akar A dan B. A dan B ini kan sebenarnya X1 ya. Sama X2 gitu kan. Yang diminta AB pangkat 3 ditambah A pangkat 3B. Ya berarti kan AB pangkat 3 itu apa nih? AB pangkat 3 itu ditambah A pangkat 3B itu kan berarti sama aja kayak apa? X1 dikali X2 pangkat 3 ditambah X1 pangkat 3 dikali X2 gitu ya. Ini kan bisa difaktorin. Berarti jadinya adalah apa? X1 X2. Kalau X1 X2 diambil sisanya X2 pangkat 2. Kalau X1 X2 diambil sisanya X1 pangkat 2. Nah, bentuk ini bentuk familiar. Apa tuh familiar? Bentuknya yang gini teh geningan X1 tambah X2 kuadrat. Ini wajib teman-teman harus hafal. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya X1 tambah X2 emang berapa? Min B per A. B-nya berapa B-nya? 5, A-nya 1. Jadinya langsung aja minus 5 ya. Kalau X1 kalau X2 berapa? C per A. C-nya berapa? 1. A-nya berapa di sini? 1. Oke, tinggal masukin X1, X2-nya 1. X1 tambah X2-nya minus 5. Dipangkatin 2, dikurang 2 kali 1. Jadi berapa nih? 1 dikali 25 dikurang 2. Jadi 23. Jadi jawabannya yang mana teman-teman?
Bandung ya. Bisa? Ini harus familiar ya kah? Teman-teman ini harus familiar nih. Bentuk ini sama jadi gini, ini harus familiar. Pak, Ya, boleh silakan. kalau misal AB pangkat 3 itu langsung C per A pangkat 3 bisa nggak? Kalau apa? Pertanyaannya tadi apa? Kalau itu kan AB pangkat 3 ya. Kan kalau AB itu kan C per A. Itu nggak bisa langsung C per A pangkat 3 itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Beda. Pertanyaannya bagus. Jadi kalau saya punya AB pangkat 3, ini nggak sama dengan AB pangkat 3. Beda ya? Beda. Gimana, Pak? Ya beda. Kalau ini ntar jadinya A pangkat 3, B pangkat 3. Beda kan? Oh. Ya sih, ya ada bedanya sih. Beda. Jadi 2 kali 3 pangkat 2 sama 2 kali 3 dipangkatin 2 itu beda. Makanya kurung itu dalam matematik penting. Oke. Pak, Cukup tapi ya. kalau misalkan langsung substitusiin gitu. A itu kan 1 ya. B itu A-nya kan 5. Langsung Heeh. substitusi gitu. 1 kali 5 pangkat 3 plus 1 pangkat 3 kali 5 bisa. Nah, nggak bisa gini nih. Oke. Jadi teman-teman, kalau saya punya bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dia punya akar-akar X1 sama X2. Jadi kita sepakati dulu, apa definisi A? A itu yang nempel di X kuadrat, gitu kan? B itu yang nempel di X. C itu, nah ini tuh namanya rumus teman-teman. Rumus ini akan beda ketika bentuknya berbeda. Jadi contohnya gini, kalau saya punya X1 tambah X2 jadinya apa rumusnya? Min B per A. Kalau X1 kalau X2 apa? C per A. Akan berbeda ketika jadi soal persamaan kuadratnya gini. Nggak jadi min B per A, teman-teman. Dianya harus apa? Mobile. Jadi kalau saya punya X1 tambah X2 jadinya apa? Min P per Q. Min Q per P. Oh iya. Min Q per P. Apakah di sini kalau saya tanya A-nya berapa di sini? Tidak ada. Nggak ada A-nya. Oh iya. Jadi ngerti maksud saya? Jadi Ya, ketika oke. saya punya jadi ketika saya punya bentuk seperti ini, AX kuadrat tambah BX, nah makanya nggak boleh disamain antara rumus sama yang ditanya. Makanya ini jadinya gini, PX kuadrat ditambah QX ditambah R sama dengan 0, pakainya adalah jangan min B per A, tapi X kuadrat ditambah 5X tambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti P-nya sama dengan 1, Q-nya 5, R-nya 1. Gitu loh. Dia punya akar-akar, X1-nya A, X2-nya B. Jadi X1 tambah X2 rumusnya apa? Bukan min B per A, min Q per P gitu loh. Paham ya? Min Q per P jadinya gitu. Jadi nggak boleh A-nya pakai yang ini. A di sini sama di sini beda, karena di sini pakainya P. Karena nggak boleh sama dengan yang ada di soal. Begitu ya? Siap. Pengen lihat cara tadi Pak, yang 12 Oh, tadi boleh. yang di atas. Makanya tadi saya misalin A-nya jadi X1 dianya. B-nya jadi X2. Makanya saya ubah tadi biar nggak bingung, ininya jadi X1. Bentar. Pak, bentar. Ya? Bisa jelasin dikit lagi nggak? Saya kurang ngerti. Yang mana? Yang tadi yang Bapak tadi jelasin, Yang mana yang tadi deh? yang X1 kali X kuadrat, X2 3 kuadrat tuh. Yang ini? Ya ini, yang itu. Yang atas atau yang bawah? Yang bawah, Pak. Yang bawah. Yang mananya? Yang mana? Yang so X1 tambah X2 kayak gitu.
atau maksudnya PX kuadrat lah. Oh, yang ini yang PX kuadrat. Nah, Nah, ini tuh jadi kalau ada persamaan kuadrat, PX kuadrat tambah Q tambah R. Gitu kan. Nah, ini tuh ya, kan P-nya 1, Q-nya 5, R-nya 1 kan gitu ya. ya, Nah, jadi kalau saya punya X1 ditambah X2, ini saya hapus aja nih. Nah, ini rumusnya nggak min B per A lagi. nggak Kan min ini B per A. di sini kan min B per A. Ya, Min B per A. Nah, ini mah nggak min B per A lagi. Tapi min Q per P. Karena hurufnya udah beda. oh, Gitu. Kayak cocokologi lagi. Cocok logi aja. Nyocok-nyocokin. oke. Sip ya? Ya, apa mau SS yang mau lihat Boleh. yang atas, Yang Pak? mana? Ya, ya, Ini? di atas. Ya itu. Ya. Coba. Makasih, Pak. Oke. Nomor berapa lagi? Yang ada yang nge-request nggak mau yang itu gitu? Yang itu tuh yang mana lagi? Kalian nggak tahu lagi ininya. Yang soal garis ada lagi nggak Pak? Soal garis. Ya tentang FK atau garis gitu. Atau kita berurut aja kali ya. Saya juga ini nanti kalau misalnya dirasa oke, udah di skip ya gitu aja ya. Nah, sip. Nomor salah. Bukan salah. Perhatikan gambar di bawah ini. Bangun di atas, ini jawabannya apa nih? Satu cukup, dua cukup, Pak. Ya, betul. Jadi gimana caranya? Teman-teman itu kan diminta untuk mengetahui luas A ya. Betul kan? Bangun di atas. Gitu ya. Di atas. Oh, bangunnya udah dipindahin di samping. Merupakan persegi. Kalau persegi sisinya sama gitu ya. Nah, gitu. Nah, katanya pertanyaannya berapakah luas A ya? Berarti luas A itu adalah yang ini. Betul? Luas yang merah ini kan luas A tuh ya. Berapakah luas A? Nah, berarti kalau luas A ini, kalau misalnya saya misalin rusuknya atau sisinya adalah A, boleh nggak ya? Kalau ini sisinya B gitu. Artinya ini juga B. Boleh kan ya? Nah, katanya persegi itu dengan luas 64. Berarti kalau luas 64, berarti sisinya berapa? Luas sama dengan 64. 64 itu kan sisi kuadrat. Berarti kalau ditanya sisi, sisinya berapa dong? Akar 64. Jadinya adalah berapa? 8, ya enggak? Betul? Nah, artinya apa? 8 itu dari ujung sini ke ujung sini 8 gitu ya. Dari ujung sini ke ujung sini berapa? 8 juga, ya enggak? Sepakat enggak nih? Fatwa lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah luas A? Dengan data yang diberikan yang pertama adalah apa? Yang pertama, luas B. Luas B itu 36. Artinya apa? Kalau luas B itu sama dengan 36, B itu sama dengan B kuadrat, betul ya? Berarti B-nya kan akar 36, jadinya 6. Artinya kalau B-nya sama dengan 6, ya gitu ya. Misal, ini saya punya gambar ini, saya coba kesiniin. Artinya kalau misalnya B-nya sama dengan 6, berarti B-nya sama dengan 6, karena panjang ininya 8, berarti A-nya 2. Kalau A-nya 2, kesimpulannya apa? Luas A-nya sama dengan berapa? 2 kuadrat gitu ya, sama dengan 4. Dapat, 1 aja cukup. Gimana dengan 2 aja? Kalau 2 aja, luas C-nya 6 satuan. Nah, kalau 2 aja adalah luas C-nya berapa? 6 satuan. C itu ini ya. Panjang sisinya, alasnya A, tingginya adalah B. Berarti setengah AB sama dengan 6. Berarti AB-nya berapa? AB-nya 12. Dari sini, kita juga tahu bahwasannya panjang A tambah panjang B sama dengan berapa? 8.
Ini kan kayak persamaan kuadrat kan. Cari dua buah bilangan, kalau dikali 12 dijumlah 8. Ditebak. Berapa sama berapa? 1 kali 12 jumlahnya 8 enggak? Enggak. 2 dikali berapa? 6 jumlahnya 8 enggak? Iya 8. Berarti kesimpulannya apa? A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 6. Jadi luas A bisa tahu nggak? Bisa 2 kuadrat. Jadi ini 2 aja cukup nggak? Cukup. Jadi jawabannya apa dong? Jawabannya D. Oke? Sip. Pak, coba lihat yang ke atasan lagi Pak, mau foto. Boleh. Nanti filenya saya ini ya, saya kirim. Oh, boleh zoom out. Boleh di zoom out nih, mau di gitu. Tapi jadi gitu dia. Oke, aman? Aman dong. Aman. 14. Pak. Fungsi komposisi. Apa definisi fungsi komposisitas sih? Jadi dia mengkombinasikan dua buah fungsi gitu ya. Jadi kalau saya punya fgx itu gimana sih? Fgx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi teman-teman kalau pengen ngebuktiin fgx ini, teman-teman cari yang di depan ini huruf apa? F. Nih, tulisin yang F-nya. Jadi langkah pertamanya gitu. Fx sama dengan berapa? X kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Bisa ya? Udah kayak gitu gimana? Ganti gitu ya. Ini tahapannya gitu teman-teman. Karena pengen tahu fgx, ganti semua nilai x jadi gx. Ganti. Ganti semua nilai x jadi gx. Apa yang terjadi? Fgx gitu ya. Kan diganti gx dia. Sama dengan gx pangkat 2 ganti gx tambah 2 dikali gx kurang 3. Karena gx-nya adalah berapa gx-nya? 2x plus 1 ganti gx-nya jadi 2x plus 1. 2x plus 1 kuadrat ditambah 2 kali 2x plus 1 dikurang 3. Uraikan deh. Jadi kalau saya uraikan jadi berapa tuh? Sama dengan uraikan 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1 ditambah 4x ditambah 2 dikurang 3. Ayo siapa yang bingung? Kenapa jadi gitu dia? Ini teman-teman pakai sifat A plus B kuadrat teman-teman. Jadinya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Artinya kalau saya punya 2x plus 1 kuadrat, jadinya adalah 2x kuadrat ditambah 2 kali 2x dikali 1 ditambah 1 dikuadratin. Makanya nanti jadinya adalah 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1. Nah, saya bikin langsung jadi gini, teman-teman. Sip ya? Nah, terus kalau ini mah dikali pelangi, mudah-mudahan nggak bingung jadi gini. Ya udah, langsung dijumlahin. Jadinya adalah 4x pangkat 2 ditambah 8x, 3 kurang 3, 0. Nah, ini akan setara dengan apa nih? AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Berarti kesimpulannya C-nya berapa? 0. Gitu aja. Jadi jawabannya C. Pak, Yuk, bisa dijelasin dikit lagi nggak? boleh. Semuanya itu. Semuanya, nggak sedikit, semua. Oke. Jadi awal muasalnya dia fgx ya mintanya. Fgx itu mengkombinasikan fungsi f sama g. Jadi kalau mengkombinasikan fungsi f sama g, tulis yang pertama kali ditulis apa? Berarti f kan. Nah, f-nya ditulis dulu. F-nya dapat dari mana? Dari sini. Udah f-nya ditulis, ganti x-nya jadi g. Ganti x jadi G, jadi G, jadi G, jadi G gitu. Udah diganti.
Semuanya. Kenapa? Semua Nah, X. Oh, Kalau ganti itu nggak boleh sebagian-sebagian ya. Ganti itu harus semuanya. oke, Pak. Jadi kayak komando gitu ya. Komando gitu. Ya, ya, Pak. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat, gerak. Wah, ada yang ngupil misal, nggak boleh. Harus istirahat di tempat semuanya. Bisa ya? Semuanya diganti. Aman ya? Oh, mau di screenshot, Pak. Mau di screenshot? Oke, saya kira dari tadi di screenshot. Nah. 15. Nah, ini 15. Siapa yang bingung soal nomor 15? Jadi ini soal mungkin kalau di buku diktat nggak pernah nemu soal ini. Nah, sengaja kita keluarin biar apa? Biar mengantisipasi kalau keluar turunan yang bentuknya sederhana. Sederhana ya teman-teman. Itu teman-teman tetap bisa dan tetap nggak kaget gitu. Diketahui G sama dengan F bla bla bla. Jika G aksen X adalah turunan pertama fungsi G. Jadi ada aksen-aksen itu namanya turunan gitu ya, dikasih tahu ya. Dan G aksen 1 adalah 24. Berapakah F aksen 4? Ini caranya diapain? Turunin ya teman-teman. Karena di soalnya adalah apa? Gx sama dengan F 3x kuadrat tambah 1. Nah, karena mintanya turunan, turunin semua. Turunin gitu. Kalau turunan G adalah apa? G aksen. Kalau turunan F adalah apa? F aksen. Tapi dia ada turunan dalamnya. Maka harus dikali oleh turunan dalamnya. Yaitu berapa turunan dalam ini? Siapa yang bisa bantu saya turunan dalam ini? Turunan dalam ini? 6X. Oke, 6x. Itu dia. Udah beres gini doang. Di soal diketahui G aksen berapa? 1. Berarti kan ininya harus 1 ya. Berarti X-nya masukin sama dengan 1. Kan G aksen 1. Jadi kalau dimasukin 1 jadinya apa? G aksen 1 sama dengan F aksen 3 kali 1 kuadrat tambah 1 dikali 6 kali 1. Masukin aja 1 semuanya kayak tadi. Komando, semua X ganti 1. Ganti, nggak boleh ada yang ganti 2. Nggak boleh yang diam aja, nggak boleh. Harus ganti seluruhnya jadi 1. Maka G aksen 1-nya berapa G aksen 1? 24. Berarti 24 sama dengan F aksen 4 dikali 6. Jadi kalau ditanya F aksen 4 jadi berapa? 24 per 6 jadi berapa? 4. Beres. Bisa, modelnya sederhana. Jadi modelnya sederhana. Teman-teman tinggal turunin, teman-teman tinggal masukin. Teman-teman tinggal ganti, teman-teman tinggal masukin. Gitu-gitu loh. Jadi modelnya begitu-begitu ya. Itu nomor 15. Wah, 5 lagi ya? Aman. Nomor 15 ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Nomor 16. Nomor 16 juga modelnya enggak terlalu. Siapa yang jawabannya A? Siapa yang jawabannya A? Ada yang jawabannya A? 18 sama 32 berapa? Pak. Ada. Nah, ini pasti salah. Karena nggak boleh dijumlahin kalau akar itu ya. Jadi sifat akar itu cuma dia bisa dikali. Jadi sifat akar itu adalah kalau saya punya akar A dikali akar A, ini boleh jadi A. Kalau saya punya akar A dikali akar B, ini jadinya apa? Akar AB. Gitu. Oh, cuma bisa kali doang, Pak. Iya, cuman dikali aja. Nggak boleh dijumlah ya. Dijumlah 50. Ini salah pasti yang A. Jadi caranya gimana dong? Jadi yang namanya akar 18 ditambah akar 32 sama dengan
akar 9 dikali akar 2, 18 itu kan ditambah akar 16 dikali akar 2, betul nggak? 19 itu 18 itu 9 kali 2, 32 itu 16 kali 2. Kenapa harus 16? Kenapa harus 9? Karena akar 9 itu 3. 3 akar 2 ditambah 4 akar 2 gitu. Nah, ini kan jenisnya sama. Boleh nggak dijumlah kalau jenisnya sama? Boleh. Boleh. 3 Boleh. ayam tambah 4 ayam gitu kan? 3 ayam tambah 4 ayam jadi berapa? 7. 7 ayam gitu kan? 7 ayam. Ayamnya berapa? Akar 2 gitu ya. 13 tambah 14. 17. Nah, makanya jadinya 7 akar 2. Nah, si 7 ini dibikin akar 49. Udah kaliin. Jadi akar 90 udah 8. Ini sama dengan akar X. Berarti X-nya berapa dong? 98. Ini 96. maaf, enggak 98. Ini Oh. belum diralat. Kesalahan itu. Enggak, soal yang kalian terima itu versi ralat kalau nggak salah. Ini saya soal prototype. Oke. Saya malah milih angka yang deket. Berapa? Jawabannya kan 98 saya nemunya. Jadi pilih yang deket yang mana 96. Oh, enggak, di soalnya itu 98. Ini saya prototype saya belum diedit ini tuh. Ini bukan pakai soal yang versi pembaruan kalau nggak salah. Jadi sempat saya edit ini tuh beberapa soal. Tinggal dibolak-balik berarti ya, Pak? Kenapa? Akar tinggal dibolak-balik berarti ya. Awalnya akar Iya, jadi pecahan biasa. betul. Saya muter gitu dianya. Jadi jangan dijumlah polos ya. Oh, kali Mm-mm. doang berarti ya. Iya, betul. Hanya berlaku kalau dia dikali. Waduh, tuh loading deh dia sekarang. Si ininya. Oke. Nomor 17. Apa? Wah, nomor 17. Masih ada berapa soal nih? Nah, 17. Gas 17. Ini tinggal diapain? Tinggal diubah semua menjadi bentuk eksponen ya. 5 pangkat setengah kan gitu ya. Mana lagi? Ini berapa? 2 pangkat 2. Ini berapa? 3 pangkat 2, 3 ya. 3 pangkat 3. Ini berapa? 3 pangkat 4. Kan gitu ya. Jadi kalau saya ubah tuh jadi gini ntar. Jadi sama dengan 5 pangkat setengah log 5 gitu ya. Dikali kurung yang ini ya. Per gitu kan. 3 log 2. 3 log 2 itu bisa saya tulis apa? 3 log 2 tetap dikali berapa? 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3 gitu ya. Ditambah 3 log 81 itu 3 pangkat 4. Jadi semuanya harus diubah dalam bentuk eksponen. Nah, kecuali pengurangan kayak gini boleh menggunakan sifat langsung. Jadinya adalah 8/4 ya. Karena dia pengurangan jadi pembagian. Udah deh beres. 5 pangkat setengah kalau diturunin jadi dibalik 1/4. Jadinya berapa? 1 dibagi setengah. Jadinya berapa 1 bagi setengah? Ayo 1 bagi setengah jadi berapa? 1 bagi setengah. 2 ya. Jadi 2 dikali 5 log 5 dikali, saya pakai titik aja kalinya ya. Nah, kurung buka, ini 3 log 2 dikali berapa nih? 3/2 ya. Jadi 3/2 dikali 3 log 2 dikali 2 log 3. Jadi si 3/2-nya saya simpan di depan. Ditambah 4 dikali 3 log 3. Dibagi berapa? 2 log 2. Teman-teman tahu nggak kalau 2 log 2 itu sama dengan 1? 5 log 5 itu nilainya Tahu. berapa? 1. Kalau 2 log 2 itu berapa? 1. Satu. Kalau 3 log 3 berapa? 1. Kalau 3 log 2 dikali 2 log 3 berapa? Ini 1 semua ya. 1 semua ya. 3 log 2 dikali 2 log 3. Sama kayak 3 log 3 ya. Ujung sama ujung. 3 log 3-nya 1. Ini 1 semua. Ya udah beres. Tinggal diapain? Tinggal di 2 dikali kurung buka 3/2 ditambah berapa nih? 4
dibagi 1. Karena ini Halo? Pak, Pak, halo Pak. Waduh, biar besok tenang. Cina. Nomor 8 Pak, lagi, 18. ulang Pak tadi sinyalnya jelek, Bapak tiba-tiba keputus. Oh, saya tiba-tiba keputus. ya Iya, Pak hilang soalnya Pak. Berapa Oh detik gitu. tadi? Yang mana ya? Yang mana tadi? Yang Oke, saya ulangi lagi dari yang keduanya yang ke ini ya. Dari yang sini ya. Jadi Pak itu 2 log 2 itu 1, 3 log 3 itu 1, 5 log 5 itu 1, ini itu 1. Maka kalau 1 jadinya 2 kali 1, 2 kali 1 itu 2 ya. 3/2 dikali 1, pasti jadi 3/2. 4 dikali 1, jadinya berapa? 4. 1. 1. Gitu aja. Jadi ntar distribusi perkaliannya perkalian distributif, jadi 2 kali 3/2 berapa? 3. Kalau 2 dikali 8 berapa? 2 kali 4 berapa? 8. Jadi ntar kalau dijumlah jadi berapa? 11. Beres. Pak itu 3/2 itu emang sifat logaritma ya. Oh iya, sifat logaritmanya tuh gini. Kalau saya punya A pangkat N gitu ya, log B pangkat M itu jadinya M per N dikali A log B. Itu sifat logaritmanya. Jadi Terus dianya ini kalau yang tadi tinggal yang dibagi. 5,5 yang Itu A pangkat N doang. Jadi turunin dianya habis itu. 1/N dianya. Pokoknya kalau di sini N jadi 1/N gitu. Kalau di sini N jadi 1/N gitu. Berarti itu per setengah gitu ya. Iya, 1/2 betul. Jadi ini tuh sebenarnya 1 dibagi setengah. 1/2 itu berapa? 2. Nah, makanya dia 2 di sini. Oke? Aman? Oke, lanjut Pak. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 18. Soal nomor 18 itu soal tentang kubus ya. Jadi ini tuh ada kubus A, B, C, D, E, F, G, rusuknya adalah 4 gitu ya. Rusuknya 4. Ya ini kira-kira aja gitu ya. Ya, kira-kira ini adalah sebuah kubus gitu. Nah, jadi ini ada kubus A, B, C, D, F, G, H di mana A, B-nya di situ, C-nya di situ, D-nya di situ, E, F, G, H. Rusuknya 4 katanya. Rusuknya 4, artinya semuanya 4 nih. Nah, maka jarak E ke garis BD adalah berapa? Ini E. Ini BD. Jarak garis E ke garis BD. Ya pasti ke tengah. Kebayang gitu? Sini. Ke tengah-tengah sini. Jadi ini tuh garis BD. Jadi mungkin tampilannya akan diputer ya. Lebih enak tuh kalau E-nya di sini kayaknya ya. Nah, ini tuh E ke BD. Jadi dia tuh BD-nya di sini, dia tuh gini. Kebayang gitu? Nah, ini misal saya tulis O, ya E ke BD itu kayak EO. Jadi E ke BD itu kayak apa? Kayak EO. Pasti ke tengah-tengah karena dianya kubus. Kalau kubus itu biasanya ke tengah-tengah, selalu ke tengah gitu kalau ditarik, plok gitu. Beres deh pakai Pitagoras ya. Di sini panjangnya berapa nih EA-nya? Jadi kalau boleh saya bikin segitiga, di sini adalah E, di sini adalah A, di sini adalah O. Ini siku-siku. Yang namanya EA itu rusuk, panjangnya 4. Namanya AO
AO itu setengah AC. Di mana yang namanya AC itu diagonal bidang 4 akar 2 ya. Jadi kalau AO-nya adalah 2 akar 2. Tahu kenapa 4 akar 2, teman-teman? Jadi kalau saya punya persegi, kalau saya punya di sini R, saya punya R di sini R, pasti di sininya kalau pakai Pitagoras jadinya apa? R akar 2. Loh kok bisa pakai Pitagoras? Akar R kuadrat tambah R kuadrat gitu ya. Jadinya adalah akar 2R kuadrat, nantinya jadinya R, tapi akar 2-nya nggak bisa keluar. Nah, makanya R akar 2. Jadi dari A ke C itu R akar 2. Kalau sampai O, setengahnya. Jadi 2 akar 2. Beres deh, bisa tahu EO. EO adalah akar berapa? 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat ya. Jadinya adalah akar berapa? 16 ditambah 8. Jadinya akar 24. Akar 4 dikali akar 6. Jadinya 2 akar 6. Atau mau pakai cara kayak gini boleh. Ini 2 kali berapa? 2 kali 2. Ini 2 kali berapa? 2 kali akar 2. Oh, berarti yang namanya EO ya. EO itu sama dengan 2 kali akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Jadi yang kurungnya aja yang di Pitagorasin. 4 tambah 2 jadinya 6. Gitu. Sama aja. Kalau pakai rumus cepat setengah A akar 6 sama aja kan ya, Pak? Kenapa? Yang rumus cepat setengah A akar 6 sama aja kan ya? Oh, hafal, Pi. Ya, sama aja kan ya? Ya, Itu tengah-tengah. Iya. Pokoknya mah dia kalau mau pakai, saya sendiri sebenarnya saya tidak terlalu hafal di rumus-rumus yang kayak gitu. Karena kan ini itu adalah A, ini itu adalah A akar 2 per 2 gitu. Jadi nanti mau dibikin rumus boleh nih, jadinya A kali akar 1 ditambah 2 per 4 ya, setengah. Jadinya berapa? Sama dengan A dikali akar 3 per 2. Boleh. Jadinya ntar jadinya A per 2 akar 6. Boleh. Kalau hafal rumusnya. Cuman kalau hafal rumus itu, kalau kasusnya nanti dipecah, nggak kepake ya rumusnya. Oke, next. Nomor berapa? Terakhir, nomor 19 sama nomor 20. Wah, ini cepet lah ya. Saya bahas dalam waktu 2 menit aja sesuai dengan sesuai dengan UTBK. Mohon maaf kalau lebih 2 menit ya. Jadi ini ada soal nomor 19 dan ada soal nomor 20. Ini 2 soal ini ngerjainnya masing-masing 1 menit. Jadi butuh waktu 2 menit untuk ngerjainnya. Oke, saya coba langsung bahas ya 2 soal ini. Oke, ada soal 19. Nah, kalau ada misalnya dianya pergeseran, kalau geser menggeser, jadi teman-teman kalau saya punya Y sama dengan Fx, dianya ada geser menggeser. Nah, geser ya. Nah, di sini ada geser ke kanan atau geser ditranslasi, saya gini, saya tulis gini. Namanya adalah ditranslasi oleh matriks AB, di mana A ini adalah pergeseran, akan positif kalau geser kanan, dan akan negatif kalau geser kiri. Gitu. Nah, kalau B ini akan positif kalau geser kemana nih? Kalau B ini akan positif kalau gesernya atas, dan akan negatif kalau gesernya bawah. Maka bayangannya adalah apa nih? Bayangannya adalah Y min B sama dengan Fx min A. Udah gitu doang. Jadi cara ngerjain soal nomor 19, karena dia geser ke kanan, kanan itu A atau B kalau kanan itu? Kanan itu A. A-nya positif atau negatif? Positif. Geser ke bawah satu satuan. Berarti bawah itu B-nya positif atau negatif? Kalau ke bawah nih. Naluri aja. Kalau ke bawah itu positif atau negatif? Negatif ya. Maka bayangannya atau persamaan hasilnya, hasil pergeserannya adalah tinggal tulisin si persamaannya, tapi Y-nya diganti jadi Y min B gitu. Kalau X-nya diganti X min A. Udah gitu doang.
ditambah 1. Beres. Bisa ya? Tinggal masukin nilai A sama B yang diketahui di soal. Yaitu adalah apa? Y dikurang negatif 1, berarti kurang negatif 1 sama dengan 3 dikali X min 2 ditambah 1. Sehingga nanti jadinya adalah Y ditambah 1 sama dengan 3X min 6 tambah 1. Jadi Y-nya sama dengan 3X min 6. Beres gitu ya teman-teman, cuman gitu aja. Terus nomor 20. Nah ini kita kerjain dalamnya dulu. Jadi itu tuh sama dengan kurung, ada kurung 4. Nah, kurung 4 itu artinya apa? 4 kuadrat tambah 4 gitu. Ditambah kurung. Nah, ini itu maksudnya adalah 5 kuadrat tambah 5. Nah, setelah dijumlah hasilnya ternyata adalah 20 ditambah 30. Nah, kalau dia aja 2 digit, jadi di sini tuh kemarin itu ada ininya ya, ada begini. Maksudnya itu dia tuh bilangan puluhan ya ini gitu ya. Kalau saya punya AB gini itu maksudnya bilangan puluhan. Jadi kalau ada bilangan puluhan, rumusnya ini, berarti 3 dikali A-nya 2, B-nya berapa? 0, gitu aja. Ditambah 3 dikali 3, ditambah 2 kali 0. Jadi jawabannya adalah 6 ditambah 9, jadinya 15. Gitu ya teman-teman. 0 dari mana Pak? A sama B-nya? Kenapa? A sama B-nya dari mana? Fungsi terdefinisi. Jadi gini, kalau saya punya misal 27 sama dengan gitu ya. 3, jadi itu rumusnya tuh. A-nya 2 itu. B-nya 7 gitu. Jadi 3 kali 2 ditambah 2 kali 7 gitu. Oh, bisa. 6 tambah 14, jadinya 20. Bisa ya? Bisa Pak, bisa. Oke. Jadi fungsi terdefinisi. Jadi aturannya diikutin aja. Aturan mainnya diikutin ya. Ini sama kayak bintang-bintang, pagar-pagar gitu-gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Pak, bentar, Pak. Ya. Bentar. Kenapa? Bisa kirim filenya nggak, Pak? Oh iya bisa. Ini saya mau kirim filenya ya. Oh, Jadi ya. saya kirim aja filenya ya. Saya kirim aja filenya. Jadi kita coba kirim sambil kita closing. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan. Tadi kalau nggak salah sampai berapa? Sampai 97 orang gitu ya. Sampai berapa tadi? Tapi belum sempat saya lihat sampai 100 sih. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang besok UTBK. Semoga dilancarkan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa istirahat yang cukup supaya fit ya. Tenang aja, Indonesia mah bisa lihat hasil ya. Gitu. Jadi utamakan prioritas teman-teman dalam lulus UTBK. Semoga diberikan kemudahan teman-teman yang di akhir juga, yang hari kedua dan hari yang selanjutnya, semoga diberikan kemudahan. Jangan lupa pantengin terus soal-soal yang keluar seperti apa, pelajari, maksimalkan, jangan sampai mengulang tahun depan gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tahun ini bisa menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri yang teman idam-idamkan. Amin, amin. Semoga tercapai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.